Whisper good morning so gently in my ear. I'm coming back to you, baby. I'll soon be there. I'll soon be there. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya berjuang baik secara mandiri maupun berkolaborasi saling memotivasi. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan dan nikmat fabi ayyi ala rabbikuma tukassiban. Jika dalam menyampaikan materi nanti ada salah kata dan kalimat, saya mohon dimaafkan karena sebuah kesalahan memang kodrat hamba Allah dan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala mengenai perbedaan dengan hamba yang lainnya adalah otak, akal, pikiran untuk mengelola perbaikan seperti perbaikan kesalahan. Tidak panjang lebar, saya langsung ke tugas pertama saya sebagai presenter untuk menyajikan materi dengan judul Learning Sequence pada Inquiry Based Learning atau dikenal dengan IBL. Dalam penyajian PowerPoint ada 5 slide nanti yang akan saya tampilkan. Yang pertama yang sementara Bapak Ibu guru lihat slide pertama ini mengenai level learning sequence-nya. Nanti slide kedua mengenai apa yang harus dilakukan pada IBL. Kemudian slide ketiga bagaimana RPP-nya. Slide keempat bagaimana penilaiannya. Dan yang terakhir adalah slide kelima mengenai contoh produk yang saya sendiri lakukan pada peserta didik kelas 12 MIPA di SMA Negeri 1 Pondok Daha. Baik para guru hebat Sulawesi Tenggara, mari kita fokuskan pada materi yang ada di slide pertama. Pada slide pertama ini, saya akan menguraikan sedikit pemahaman mengenai inquiry based learning. Kita tindis sambil menunggu. Karakter inquiry di dalamnya terintegrasi pada IBL seperti kegiatan pembelajaran yang memunculkan karakter ilmiah. Ada data, hipotesis, hubungan sebab akibat, hubungan variabel, nalar, kesimpulan, dan menafsirkan data. Selanjutnya pada slide yang sama tentang IBL itu sendiri. IBL yang dikembangkan di sini adalah sebuah pendekatan pembelajaran. Di dalamnya ada kegiatan bertanya, mencari serta gejala-gejala sains. Pada saat pendekatan IBL dilakukan, maka sangat utama adalah materi berupa pengalaman peserta didik. Masih slide yang sama, kita perhatikan lagi. Masih slide yang pertama. Terdapat kata learning sequence. Learning sequence ini adalah level kegiatan pembelajaran. Kita tindis dulu bahwa learning sequence ini adalah level discovery learning, level interactive demonstration, level inquiry lesson, level inquiry laboratory, level real world application, dan yang terakhir level hypothetical application. Kita kembali ke slide pertama. Nah, pada level pertama menyampaikan tentang discovery learning.
Nah, discover learning di sini kita melihat ada fokus pada keterlibatan aktif dalam membangun pengetahuan. Kemudian kita kembali level kedua. Level kedua di sini sebenarnya menyampaikan siswa menggali pengetahuan awalnya. Kemudian kita kembali lagi slide pertama, level ketiga. Level ketiga adalah inquiry listen. Nah, di sini ada identifikasi prinsip hubungan ilmiah melalui kerja kelompok untuk membangun konsep pengetahuan yang lebih terperinci. Kembali lagi level keempat. Nah, pada level keempat ini adalah inquiry laboratory. Di sini ada pengukuran variabel melalui kerja kelompok. Nah, berikutnya level kelima adalah real world application. Nah, pada real world application ada keadaan yang nyata menggunakan pendekatan berbasis masalah, bisa juga dengan berbasis proyek. Dan yang terakhir adalah level 6. Nah, pada level 6 ini hypothetical inquiry. Di sini siswa akan menguji hipotesis eksplanasinya untuk fenomena yang diamati. Jadi pengalaman bentuk sains yang lebih realistis. Nah, selanjutnya kita berpindah ke slide kedua. Apa yang akan kita lakukan dengan IBL? Ada 7. Di mana ketujuhnya ini yang pertama adalah kemampuan yang dilatihkan pembelajaran inquiry, keterampilan proses sains, bagaimana perform guru, bagaimana perform siswa, pengembangan keterampilan proses pada level inquiry, keuntungan apa yang kita peroleh dalam pembelajaran berbasis inquiry, dan bagaimana bentuk RPP-nya. Kita perhatikan yang pertama. Nah, kajian materinya di sini ada pertanyaan. Dari mana itu bunyi-bunyi? Kemudian ada penyelidikan ilmiah dengan menggunakan teknologi, dengan merumuskan, merevisi penjelasan ilmiah. Ada logika dan bukti. Kemudian ada analisa atau alternatif, lalu mengkomunikasikan dengan mengajukan argumen yang ilmiah. Yang berikutnya, yang kedua, keterampilan proses sains yang dilakukan di dalam IPL. Ada pertanyaan. Kemudian bagaimana mendefinisikan masalah. Ada pengembangan model, bagaimana menginvestigasi, bagaimana menafsirkan data, kemudian bagaimana berpikir komputasional, bagaimana membangun penjelasan, merancang solusi untuk sebuah rekayasa, kemudian ada argumen ilmiah berdasarkan bukti, dan yang terakhir bagaimana mengkomunikasikan informasi itu. Yang berikutnya adalah bagaimana perform guru. Nah, guru pembelajarannya berpusat pada peserta didik, selalu berfokus pada pertanyaan, menantang, mendorong debat, kemudian tingkat alur penyelidikan dilakukan, arahan sedikit mungkin, kemudian aktif mencari informasi gagasan baru. Berikutnya bagaimana perform siswa. Nah, siswa mampu membangun konsep prinsip hubungan, mampu menghubungkan variabel bebas dan terikatnya, kalau ada kontrolnya, kemudian membuat prediksi spesifik, pengambilan keputusan, dan mengembangkan atau menguji hipotesis melalui eksperimen. Kemudian pengembangan keterampilan proses pada level inquiry. Nah, pada level inquiry di sini, ini sama dengan kata kerja operasionalnya, bahwa
ada 6 keterampilan. Yang tampil di sini hanya 3, keterampilan awal, keterampilan dasar, dan keterampilan menengah. Nah, keterampilan awalnya bisa mengkonsep. Tidak semuanya kita bisa lakukan, pilih salah satunya. Kemudian keterampilan dasar, basic skillnya pada level interactive demonstration, bisa mungkin kita mengambil salah satu, bisa menjelaskan, bisa menggunakan. Jadi semua ini kata kerja operasional, kalau mampu dilakukan ya dilakukan, tapi kalau tidak mampu dipilih salah satunya. Keterampilan menengah pada level inquiry, misalnya seperti ini, saya menggunakan pemikiran korelasi. Nah, nanti kita lihat pengembangannya di RPP. Kemudian keuntungan pembelajaran berbasis inquiry. Struktur pembelajarannya berorientasi pada potensi peserta didik, lebih cepat merencanakan serangkaian pelajaran, mengalami semua fase penyelidikan, serta memahami sains sebagai produk dan proses. Dan yang terakhir, bagaimana bentuk RPP-nya. Nah, kita langsung melihat RPP IBL. RPP IBL, kita lihat pertama RPP Discovery Learning. Nah, pada RPP Discovery Learning sampai tetap kita tulis identitas sekolah. Kemudian RPP berbasis inquiry, ini pendahuluannya. Nah, bisa di sini mengamati. Jadi ini hanya kata kerja operasional saya pakai mengamati untuk membandingkan karakteristik, membangun pengetahuan konsepnya. Di sini saya mengambil salah satu kata kerja operasionalnya, menjelaskan karakteristik. Kemudian ada aktivitas guru, ada aktivitas peserta didik. Saya perkecil dulu. Kalau misalnya guru memperlihatkan berbagai macam bunga, maka siswa mengamati yang diperlihatkan guru. Nanti kemudian memberikan pertanyaan, karena di sini fokus pertanyaan diperbanyak. Yang sangat penting di sini ada keterampilan intelektual, yaitu rudimentary skill, membentuk konsep dan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, keterampilan intelektual yang dikembangkan di dalam RPP seperti tadi. Kemudian penilaiannya tetap menggunakan penilaian KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Nah, ini penilaiannya. Ya, asesmennya, pembentukan karakter, sikap ilmiah, dan ini produk. Nah, produk di sini, produknya ini berupa rekaman, berupa foto. Nah, itulah presentase saya. Untuk lebih meluaskan, saya serahkan kembali ke moderator. Silakan moderator. Iya, terima kasih banyak atas presentasinya. Presentasi tadi yang konsentrasi cukup. Ibu Haja. Ya Allah, seharusnya saya bikinkan. Patimasang Agumas SPD MPD yang sempat saya angkat tadi, Bapak Ibu, adalah motivasi yang sangat luar biasa dalam pembukaannya. Kemudian sequence learning ada 6, ada discovery learning, interactive demonstration, inquiry lesson, inquiry laboratory, real world application, hypothetical inquiry. Itu adalah level-level dari kegiatan pembelajaran itu. Atau sesi tanya jawab saya sampaikan kepada semua peserta. Dijelaskan kaitannya discovery learning ini dengan scientific approach, langkah-langkahnya ini masuk di mana kalau di scientific approach. Terima kasih, itu pertanyaan saya. Ya, terima kasih Ibu Yati. Jadi silakan langsung dijawab Ibu pertanyaannya tadi, langkah-langkah apa atau apa kaitannya dengan scientific learning mungkin Ibu Aja. Silakan Ibu dijawab.
Oke, ini karena dia berupa pendekatan, di dalamnya itu bervariasi model. Yang dikembangkan di K13 itu kan model sintak. Ya, sintaknya harus tampil. Sementara ini pendekatan karena levelnya itu merupakan model itu sendiri. Bagaimana aturan dalam RPP-nya. Kemudian ini ada tujuan tetap ditulis. Di sini dia tampilkan aktivitas guru, aktivitas peserta didik. Jadi sangat berbeda dengan model sintak. Jadi dia ini bukan model sintak yang seperti kita berikan yang tempo hari itu. Jadi dia seperti ini. Kemudian ditampilkan keterampilan intelektualnya dan tetap ada penilaian. Ya ini ya. Jadi modelnya pendahuluan, pertanyaan arahan, IPK tetap dituliskan. Ini hanya diambil satu contoh menjelaskan. Kemudian ini pertanyaan-pertanyaan, contoh instrumennya. Ini hanya contoh Pak. Kemudian LK-nya harus tampil lembar kerjanya. Seperti ini modelnya Pak. Nah, yang membedakan dengan level-level yang lain di sini keterampilan intelektual yang dikembangkan. Hubungannya tadi tentang model yang dikembangkan di K13, ini dia tidak tampil lagi seperti itu. Ya, tidak tampil lagi seperti itu. Seperti scientific itu ya? Iya, tidak seperti itu lagi, Bu. Jadi ya, jadi yang banyak bekerjanya siswa. Ya, sedikit arahan mungkin kita berikan saja, katakanlah kita mau membangun konsep, ya langsung saja saya anukan ya. Misalnya saya mau membangun konsep pada discovery learning, mungkin saya tampilkan gambar-gambar yang hot, judulnya hukum Mendel. Di dalamnya ada hukum Mendel 1, 2, ada penyimpangan. Nah, gambar-gambar yang saya tampilkan adalah orang normal dengan orang yang mungkin ada bawaan, cacat bawaan. Nah, kalau misalnya mungkin juga ada sperma yang saya munculkan, kemudian mungkin ada kromosom. Nah, ketika siswa menerjemahkan gambar itu, yang kita lihat di peta konsep ya, peta konsepnya itu buku, bagus sekali kalau buku itu ada peta konsep. Kita bawa pikirannya anak-anak, tapi jangan diberitahu. Kita hanya tampilkan ini gambar. Kalau di antara anak-anak ada yang mampu menyebutkan konsepnya, misalnya, itu hukum Mendel, Pak, Bu. Ada penyatuan antara sifat beda. Ya, bisa 1, bisa 2. Oh, ada penyimpangan, Bu, yang terjadi ketika saya lihat ini, misalnya yang orang tidak bisa berhenti darahnya. Ya. Jadi model yang saintifik ini tidak muncul di sini lagi. Tetapi level ini harus dikerjakan, tapi tidak satu kali. Sebagai contoh, sudah bisa saya tampilkan contoh produk saya. Ini produk level pertama. Nah, produk level pertama, terkadang siswa saya menyarankan untuk menuliskan konsep-konsep tentang, katakanlah ini hukum Mendel itu. Misalnya dia sempat menulis, ada kebetulan juga semua yang terdapat di dalam peta konsep mampu ditemukan oleh siswa itu tanpa kita beritahu, maka berarti level itu dia sudah capai. Nah, bisa pindah. Jadi ini saya suruh tulis, silahkan ditulis, tapi sebenarnya belum menjelaskan, hanya dia konsep saja. Nah, sedangkan kalau level keduanya, produknya itu biasa saya perdengarkan lain. Karena dia interaktif demonstration, maka siswa lebih menjelaskan. Ketika misalnya dia sebutkan, sifat beda, Bu. Nah, saya bahasa mendekati yang mana yang kamu maksud sifat beda itu. Ketika dia mampu menjelaskan, berarti dia sudah melakukan level kedua.
Nah, ini. Jadi dia jelaskan ini, tapi ini sebenarnya berupa video, hanya saya cut jadi jadi foto. Nah, berikutnya produk yang ketiga. Nah, produk yang ketiga itu konsep-konsep yang disebutkan oleh temannya yang ada di peta konsep. Jadi panduannya kita sebagai guru bagus sekali ke peta konsep itu. Selama dia tidak menyebutkan di peta konsep itu, maka konsep itu belum tertanam di kepalanya siswa. Jadi bagaimana kita mengarahkan supaya konsep itu bisa dia sebutkan. Nah, biasa seperti saya, kalau di level 2 itu saya perkenalkan lagu saya. Misalnya, Mendel pertama, pemisahan gen sealel. Mendel kedua, berpasangan bebas untuk pahami hukumnya Mendel. Ada 3 jenis perkawinan, uji silang, tes cross, perkawinan individu F1 dengan induk homozigot resesif untuk ya seperti itu. Nah, sehingga level 2 dia berkembang. Ketika misalnya dia sudah menjelaskan menghubungkan antara konsep-konsep, maka dia sudah berada di level 3. Nah, bagaimana caranya saya mengarahkan dia bisa masuk ke level inquiry laboratory. Nah, terkadang saya bawa level keempat itu ada praktek. Ya, jadi prakteknya itu saya bawa misalnya di kancing. Ya, pemasangan kancing. Dan level kelima, ya ini karena dia berupa video, maka dia siswa itu menemukan yang sesuai dengan muatan lokal yang ada di sekitarnya. Misalnya jagung di Pondidaha. Nah, jagung yang dijual itu adalah perpaduan antara sifat yang ditanam lokal dengan yang diambil mungkin dari Thailand. Jadi dia bawa itu jagung aslinya, dan kemudian dia jelaskan. Dan yang terakhir lebih menjanjikan bahwa siswa ketika kita arahkan dia mampu menemukan aplikasi, ditemukan bagaimana menyatukan wajahnya orang Barat dengan wajahnya dia sendiri. Karena saya menyatakan silahkan mencari ya ini untuk melihat dari persilangan dua individu. Ya ini Pak. Bagaimana materi yang telah kita pelajari, yaitu pola-pola pewarisan sifat. Ya itu Pak, jadi saya percepat. Ini dia ya ini dia jelaskan ini Pak, jadi ya. Kembali lagi dengan wajah saya dengan wajah orang Eropa. Ini, jadi ini hasilnya Pak. Jadi ini pendekatan sangat menjanjikan dan cepat. Itulah Pak sekelumit perbedaan antara model-model sintak yang dikembangkan K13 dengan pendekatan. Jadi ini tadi saya katakan bahwa dia merupakan pendekatan. Jadi pendekatan itu ada semua di dalamnya model-model. Jadi tanpa sintak. Jadi hanya itu yang bisa saya jelaskan. Silahkan saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak Bu Presenter atas penjelasannya. Bagaimana Ibu Yati? Saya kira jelas Ibu Yati. Iya Pak, sudah jelas. Terima kasih atas penjelasannya ya. Iya, terima kasih banyak Bu. Iya, sekali lagi Pak, satu pertanyaan lagi. Ini saya lihat materinya luar biasa ya, Bu Haji Wati Masang Abu Masih. Rupanya ini kayaknya hasil penelitian Bu ya? Iya, penelitian juga Pak. Ini yang ditawarkan untuk dikembangkan di MGMP. Tetapi MGP-nya tidak jalan, jadi saya bekerja saja sendiri. Seperti ini tangkapan saya. Di dalam salah satu learning sequence yang dimaksud itu, di bagian awal itu ada discovery learning. Setahu saya yang berkaitan dengan discovery learning itu bahwa siswa itu kemudian diajak untuk menemukan sesuatu. Ibu tadi sudah menjelaskan. Tetapi di dalam
di dalam teorinya sebenarnya discovery learning itu dengan inquiry based learning kan ini kalau kita lihat-lihat yang ada learning ini beberapa istilah yang terkait dengan implementasi ke-13 itu ada PJBL, ada PBL, kemudian ada IBL, ada discovery learning, ada direct instruction, itu cukup banyak istilah. Kira-kira begini, mungkin yang saya mau pertanyakan, kok bisa discovery learning itu bisa include ke dalam sequence-nya inquiry based learning itu kira-kira ketemunya di mana itu sampai bisa dia include ke dalamnya. Padahal secara teori sebenarnya istilah inquiry based learning dan discovery learning itu adalah dua istilah yang berbeda. Mungkin itu Bu Haji yang perlu saya ini karena saya melihat itu ada perbedaan di situ. Kok bisa dia bergabung di dalam salah satu level yang Ibu Haji jelaskan tadi gitu. Bahwa mereka berdiri dengan pola RPP yang sama. Namun seperti ini misalnya ya, di sini dalam inquiry laboratory ini siswa diarahkan untuk bagaimana dia mengukur. Ya, artinya salah satunya mengukur variabel, otomatis dia melakukan percobaan. Ya, dia melakukan percobaan. Kemudian kalau misalnya dia menemukan itu Bu, maksudnya kan discovery itu intinya dia menemukan sesuatu. Tunggu dulu, kalau discovery Pak, ini penjelasannya dari materinya. Ini Pak, kita perhatikan ya. Ini mengembangkan konsep berdasarkan pengalaman langsung. Tapi kan sebelum dia mengembangkan ini Pak, kita perlihatkan gambar-gambar. Karena judulnya mungkin materi kita sebut dulu, terus kita tampilkan gambar yang hot, yang tidak sampai dia bisa tebak. Seperti kalau agama misalnya, judulnya bersuci. Kalau kita tampilkan gambar lagi berwudu, pasti dia bisa jawab bahwa oh itu bersuci untuk mau salat. Tidak seperti itu. Jadi diarahkan ini bagaimana siswa itu dia mencari apa ini. Tapi kita punya panduan Pak, bahwa ketika konsep-konsep itu dia kumpul dan dia bangun di kepalanya, misalnya contoh yang terdekat, katakanlah misalnya saya memperlihatkan mesin atau kendaraan beroda 2. Nah, mungkin saya tanya, karena kan ini pertanyaan arahan. Kira-kira di kepala kamu ini, ketika saya menampilkan kendaraan bermotor, beroda 2, apa yang ada di kepalamu? Langsung mungkin dia mengatakan sepeda Bu. Satu orang lagi mungkin katakan motor Bu. Satu orang lagi mungkin katakan kereta. Kemudian mungkin tiba-tiba ada salah satu siswa dia mengatakan Bu, cermin. Nah, kita tertarik di sini. Cermin, karena mungkin di rumahnya ada cermin beroda 2. Atau yang satu mengatakan, ini Pak kita membangun konsep ini. Dia melihat itu di rumahnya, dia bilang pintu pagar, karena ada rodanya. Tapi yang mungkin dia lupakan karena pertanyaan kita tadi, kendaraan beroda 2. Nah, seperti itu mungkin Pak. Ataukah boleh saja kita memperlihatkan itu bagus sekali kemarin Pak, itu rumah belajarnya di situ ada praktek apalagi khayalan ada di situ tampil. Jadi dia jalan sendiri tuh gambar mencampur-campur. Saya lihat, saya sudah masuk itu di rumah belajar, mencampur-campur boleh itu Pak. Tapi ingat judul materi kita harus kita tampilkan dahulu. Maksud saya begini Pak, ya kalau dikembangkan Pak model sintak boleh, tidak dilarang Pak. Itu adalah secara wajib hukumnya. Ya ketika ada yang mau melakukan ini pendekatan tadi itu kan cepat rancangannya, boleh lewati ini. Jadi Pak Bahar, kebetulan saya mungkin merasa ini yang cepat, jadi saya terkadang tidak mengikuti itu model. Saya ambil ini pendekatan kan di dalamnya sudah banyak model. Seperti itu mungkin Pak Bahar. Ya, bagus. Saya kira terima kasih banyak penjelasannya Bu. Ini
saya paling tidak tadi sudah bisa melihat ada apa yang Ibu bisa menjelaskan. Saya juga artinya sudah bisa memahami lah apa kira-kira tadi kaitannya antara discovery learning ini yang terintegrasi di dalam level-level inquiry based learning. Terima kasih Bu Haji. Terima kasih banyak Pak Bahar. Oke, silakan diambil alih kembali moderator. Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Luar biasa presentasi yang dibawakan oleh Ibu presenter hari ini. Selain hebat berpresentasi, suaranya juga hebat Bu. Terima kasih atas lagunya malam ini. Ya, sekira itu Bu. Kesimpulan saya bahwa pertama adalah level learning sequence atau learning sequence pada IBL itu ada 6 level. Dari 6 level itu kemudian ada apa yang harus kita lakukan, sudah tampil tadi beberapa termasuk RPP-nya. Kemudian yang ketiga tetap kita menilai. Dan yang terakhir adalah harus ada produk. Nah, produk itu kita harus simpan sebagai bukti. Dan ini nantinya bisa kita pakai apakah ketika ada akreditasi atau kenaikan pangkat. Selalu saya melakukan terobosan-terobosan yang mampu saya lakukan. Jadi hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf.